Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadewa dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif dengan NIM 520 2420040. Di sini saya akan menjelaskan tentang jamur atau fungi guna melengkapi tugas PIP di ulangan tengah semester. Yang pertama sendiri, jamur atau fungi. Di sini saya akan menerapkan standar kompetensi. Siswa mampu memahami prinsip-prinsip pengelompokan makhluk hidup dengan KD atau kompetensi dasar, mendeskripsikan ciri-ciri dan jenis jamur berdasarkan hasil pengamatan, percobaan, dan kajian literatur, serta peranan bagi kehidupan. Indikatornya sendiri adalah menjelaskan ciri-ciri umum Phylum dalam kingdom fungi, membandingkan reproduksi pada jamur. Di sini klasifikasi jamur sendiri terdiri dari 4. Yang pertama Zygomicota atau Zygomycotina, yang kedua Ascomycotina atau Ascomycota, yang ketiga Basidiomycota atau Basidiomycotina, yang ketiga adalah Deuteromycota atau Deuteromycotina. Itu nama lainnya saja. Reproduksi jamur itu terbagi menjadi 2, antara lain generatif dan vegetatif. Yang generatif sendiri terbagi menjadi 6. Yang pertama isogami atau peleburan 2 gamet sama bentuk atau identik. Yang kedua inisogami, peleburan 2 gamet yang sama bentuk tetapi beda ukuran. Yang ketiga adalah oogami, peleburan 2 gamet beda bentuk dan beda ukuran. Yang keempat gametagiogami atau peleburan 2 gamet berbeda jenis menghasilkan zoospora. Yang kelima somotogami, peleburan 2 hifa menghasilkan ascospora. Dan yang terakhir adalah spermitasiasi atau peleburan 2 gamet berbeda atau berjenis spera dan ovum ya. Yang selanjutnya adalah jenis vegetatif. Jenis vegetatif sendiri terbagi menjadi 2, yaitu fragmentasi atau pemotongan bagian hifa dan jenis spora. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Zygomicota atau Zygomycotina. Ciri-ciri Zygomicota sendiri adalah hasil reproduktif generatif membentuk zigospora dan hifa seosnatik atau tidak berserat ya. Contoh dan peranan Zygomicota adalah Rhizopus stolonivora di dalam pembuatan tempe, Mucor musedo atau sporofit dalam kotoran ternak, dan selanjutnya adalah Beauveria bassinia atau parasit dalam serangga untuk bioinsektisida. Yang selanjutnya adalah struktur Rhizoper stolonifer. Spora, alat perkembangan vegetatif. Sporagium adalah tempat pembentukan spora. Sporagiofor atau tangkai pendukung sporagium. Rhizoid atau struktur mirip akar untuk menyerap makanan dan untuk melekat pada media. Stolon adalah hifa yang menghubungkan satu individu dengan individu lain. Selanjutnya adalah Ascomycota, Ascomycotina. Ciri-ciri Ascomycota adalah uniseluler, adapun yang multiseluler. Yang selanjutnya adalah hifa septat multinukleat. Dia tidak hanya memiliki satu nukleat. Hasil reproduktif generatif membentuk ascospora, memiliki badan buah yang disebut ascocap atau tempat ascos. Ascos sendiri adalah kumpulan wadah dari ascospora. Yang selanjutnya adalah Basidiomycota atau Basidiomycotina. Ciri-ciri dari Basidiomycotina adalah dia menyerupai membentuk multiseluler, hifa septat uninukleat atau dia hanya memiliki satu nukleat dalam siklus hidupnya. Yang ketiga adalah hasil reproduktif generatif membentuk Basidiospora, memiliki badan buah yang disebut Basidioocrap atau tempat basidium. Basidium sendiri adalah kumpulan wadah dari Basidiospora. Yang terakhir adalah Deuteromycota atau Deuteromycotina.
ciri-ciri dari Deuteromycota atau Deuteromycotina sendiri adalah dia tidak bereproduksi secara generatif dan belum diketahui sampai sekarang. Dia itu bisa bereproduksi secara generatif maupun vegetatif. Disebut juga sebagai fungi imperfect atau jamur yang tidak sempurna karena reproduksinya tersebut. Sekian penjelasan sedikit tentang fungi atau jamur dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.